La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah, alhamdulillah. Sekalian, pagi ini kita masih diberikan kesehatan, ya, keimanan, keislaman. Insyaallah mudah-mudahan kita harap bahwa amalan-amalan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita, qudwah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun terlimpah senantiasa kepada kita semua selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, masih melanjutkan terkait dengan kuliner ini ya. Ini sekarang ini kuliner ini menjadi sesuatu tren ya komandan. Tren dalam kehidupan, lifestyle gitu. Bahkan konten-konten tentang kuliner itu di zaman sekarang itu viewernya bisa jutaan bahkan puluhan juta. Bahkan kalau yang yang diproduksi oleh produk-produk kuliner internasional itu puluhannya hampir mendekati ratusan juta gitu. Ini kan luar biasa ya makan itu. Maka kemudian tentang makan diatur sedemikian rupa. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana adab makan, bagaimana adab minum, bagaimana adab setelah makan. Nah sekarang kita akan mencoba dalam bab 2 ini terkait dengan al-istima' wal musyarakah fil akli, makan secara bersama-sama gitu. Karena bab makan ini penting diatur karena memang secara kesehatan juga pokok pangkal kesehatan kita itu dari pola makan juga gitu ya. Pola makan yang tidak baik kemudian mengakibatkan ya penumpukan, apakah itu lemak, kolesterol ya, kemudian apa lagi asam urat, itu semua berasal dari makanan gitu ya. Nah bagaimana ketika kita makan bersama-sama nih, kalau saya lihat di grup Majelis Taklim Al-Ihsan itu paling sering posting makan berjamaah, apakah itu makan cemilan, makan berat ya kan. Jadi luar biasa ini. Al-awwalu, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, alla yabtadi'a bit-ta'ami wa ma'uman yastahiqqut taqdim. Jangan memulai mengambil makanan, jangan mulai mengambil makanan sementara di sekelompok itu ada orang yang berhak untuk lebih didahulukan. Bikibari sinin, baik sebab senior usianya yang sudah lebih tua. Jadi kalau ada usia yang 80 tahun, di sini kayaknya Pak Haji nih ya yang paling sepuh nih ya. Pak Haji nggak ada ya, Pak Haji duluan gitu kan ya. Jangan Ustadz Amin duluan. Lagi kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan beliau kembali pulih, amin. Orang tua kita ya senantiasa menjadi teladan ya. Au ziyadati fadlin, atau adanya tambahan keutamaan ya. Ustadz Amin bolehlah duluan karena beliau Ustadz kan. Jadi walaupun usianya lebih muda, beliau Ustadz,
Jadi boleh duluan, kita yang belakangan. Gitu. Ziyadati fadlin. Jadi usianya yang sudah lebih lanjut, usia sepuh gitu, atau tambahnya keutamaan. Nah, artinya dia punya keutamaan lah ya. Keutamaan itu ya kalau dalam instansi bisa jadi usianya lebih muda tapi dia jabatannya lebih tinggi. Nah, nggak apa-apa dia duluan. Misalnya Pak Direktur duluan, padahal direkturnya umurnya baru 35 gitu ya. Anak buahnya ada 40, ada 50, bahkan ada yang mau pensiun gitu kan. Nah, direktur duluan, nggak masalah. Kecuali kalau direktur itu bilang, udah, duluan. Bapak duluan ya. Yang sepuh duluan misalnya. Jadi itu diatur bagaimana dalam makan bersama ya. Wahina idin yang bagi alayatullah alaihimul intizor. Nah, bapak-bapak sekalian, ketika mengambil makanan, kata Imam Al-Ghazali, Allah yatula, hendaknya jangan terlalu lama. Sehingga orang lain apa? Al-intizor, menunggu. Ini ngambil sayur aja dihitung satu-satu. Yang di belakang, waduh, lama banget ini. Kalau makan sendiri silahkan mau dihitung 1 jam juga. Tapi persoalannya ini makan bersama. Kalau makan bersama berarti kita juga harus memperhatikan orang yang di belakang kita, gitu. Ya. Nah, jadi perhatikan orang yang di belakang kita itu. Orang yang di belakang kita mungkin ada yang sengaja dari rumah nggak makan kan, Pak? Sarapan pun nggak gitu. Nyampe sini antriannya luar biasa. Maka kemudian ini menjadi madharat gitu ya. Menjadi menyakiti hati orang lain. Maka di sini dijelaskan Allah yatullah alimul intizar. Nah, intinya itu, jangan sampai orang lain menunggu terlalu lama lah gitu ya. Jadi artinya ya ketika kita di depan, maka tidak juga terlalu cepat. Misal sampai tumpah-tumpah itu juga tidak boleh ya. Kalau sampai tumpah-tumpah gitu, ya yang sedang lah gitu. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Itu yang pertama Pak, dalam adab makan bersama ya. Kemudian Allah yaskutu ala tu'am fa inna zalika min siratil ajam. Hendaknya jangan diam saja ketika makan. Jadi ketika makan itu kita dianjurkan tidak diam, walakin yatakallamuna bil ma'ruf, tapi bicaralah dengan yang al ma'ruf ya, jadi sambil ngobrol-ngobrol ringan Pak, tapi ngobrol-ngobrol yang kebaikan gitu, jangan ngobrol keburukan ya, ngobrol kebaikan ya. Nah, misalnya gimana nih dakwah di masjid antum ya. Alhamdulillah baik, tapi ada kendala nih. Kenapa? Jamaahnya makin turun. Nah, itu kan kebaikan kan ya? Jamaahnya makin turun. Kalau di tempat Anda bagaimana? Wah, di tempat saya alhamdulillah jamaah membludak itu. Waduh, saya perlu belajar ini. Jadi makan sambil ngobrol itu dianjurkan Pak, tapi ngobrol yang baik-baik. Wa tayahaddatsuna bi hikayatis sholihin, dan menceritakan kisah-kisah para orang soleh. Jangan sampo yang dibicarain. Ya, jadi yang dibicarakan adalah kisah-kisah orang soleh gitu. Ya, apakah itu orang soleh yang lokal ataupun yang internasional ya. Yang lokal misalnya ya, kita membicarakan kebaikan-kebaikan Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Haji Hasyim Asy'ari ya kan, para ulama, para habaib gitu. Kita lihat, wah misalnya alhamdulillah ya, dulu ada generasi terdahulu yang telah meninggalkan warisan yang beliau itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi orang-orang soleh itu kan Pak tidak memikirkan dirinya sendiri ya. Coba bapak-bapak itu pelajari itu hikayat orang-orang soleh, baik itu Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Haji Hasyim Asy'ari, Khostokur Aminoto. Mereka itu menjadi soleh karena mereka memikirkan umat gitu.
Kalau mikirin diri sendiri mereka udah selesai, Pak. Kiai Dahlan itu, Pak, saya baca riwayat hidupnya, beliau itu pedagang besar. Kenapa saya katakan pedagang besar? Karena beliau itu ternyata katakanlah penjualannya itu bisa sampai ke Sumatera, coba. Yang pada saat transportasi kan sangat terbatas. Berarti kan bukan ecek-ecek ya, bukan penjual ecek-ecek, artinya omsetnya itu sudah besar. Tapi beliau mau melakukan dakwah sampai kemudian akhirnya beliau itu mendapatkan cap macam-macam, ya kan? Kayak kafir lah, inilah itu. Karena waktu itu yang namanya madrasah itu, Pak, nggak boleh belajar huruf Latin, nggak boleh pakai bangku, nggak boleh pakai meja gitu. Ya. Nah, Kiai Dahlan justru beda, membuat madrasah. Beliau memperkenalkan huruf Latin, memperkenalkan bahasa Belanda, di samping tentu saja Al-Quran, As-Sunnah, Fikih, Hadis, dan lain sebagainya. Kemudian itu yang kedua, Pak ya. Jadi yang kedua, hendaknya kita ngobrol-ngobrol kebaikan lah dalam makan itu. Tapi juga ya jangan terlalu banyak ngobrolnya, nanti makannya nggak selesai-selesai kan gitu. Ya, ketika lagi ngunyah ya jangan ngobrol juga, nanti muncrat kemana-mana nasinya, kan nggak bagus juga kalau begini. Asal isu yang ketiga, ayurat birofiqihi fil qus'ah. Jadi menemani temannya itu dalam dalam makanan itu, piring ya. Fala yaqsudu ayyakula ziyadata ala ma yakulu. Jangan kemudian makan atau mengambil makanan itu lebih banyak ya, daripada temannya. Jadi sebaiknya, Pak, mengambil makanan itu proporsional lah. Kalau misalnya kita lihat misalnya ini makanan ini terlalu banyak, ya kita dikit-dikit ngambilnya gitu. Sementara pesertanya banyak. Jangan ini duluan, mumpung yang duluan muncung gitu kan, pas yang belakangan cuma dapat kuahnya doang gitu. Nama kerupuk masih mending dan masih ada kerupuk. Ini kerupuk pun udah gak ada. Nah, jadi jangan sampai kemudian mengambil terlampau banyak sementara temannya itu mungkin tidak mengizinkan. Apalagi kalau misalnya, Pak, sudah dipiringin kan, biasa kita suka ada tuh satu piring ini untuk bertiga misalnya, kan suka ada ya begitu ya, atau satu nampan gitu kalau makanan itu kan untuk berlima misalnya. Ya jangan kemudian sekali ngambil, orang lain ngambil 3 kali, kita sekali ngambil. Fa inna zalika haramun. Ini terlarang, bahasanya Syekh Imam Al-Ghazali, haram gitu kan. Ini terlarang, mamnu. Kenapa? Karena jamaah rahimakumullah, ketika kita melakukan itu maka sesungguhnya menyakiti teman kita gitu ya. Kemudian bagian bagi ayat sudah al-isar. Nah, kata Imam Al-Ghazali ketika makan bersama itu sebaiknya apa? Sebaiknya adalah al-isar. Ada yang tahu isar apa artinya? Isar itu artinya, isar pakai fa ya, i-nya panjang. Al-isar artinya adalah kita mengutamakan orang lain gitu. Ya. Mengutamakan orang lain. Dulu pada zaman Umar bin Khattab, Bapak sekalian, pernah setelah selesai perang gitu, ini hebatnya para sahabat ya yang harus kita tiru gitu. Setelah selesai perang, kehausan, Umar bin Khattab membawa semacam kendilah kalau sekarang ya gitu ya, semacam itu. Yang barisan depan terdengar oleh Umar, haus. Yang di belakang ada, yang di tengah itu ada yang teriak juga, haus. Ini yang depan, Pak, bilang apa? Wahai Amirul Mukminin, di belakang saya saja dia kehausan. Amirul Mukminin ke belakang. Ya. Amirul Mukminin ke belakang. Kemudian di tengah itu lagi bilang haus, dan
ketika Amirul Mukminin datang ke belakang, di belakangnya lagi ada yang bilang haus. Kata Amirul Mukminin, kata si yang tengah itu, yang belakang saja wahai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ke belakang, Pak. Akhirnya apa? Sampai belakang meninggal, di tengah pun meninggal, di depan pun meninggal. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Para sahabat dulu, ya, ketika meregang nyawa pun mereka masih mendahulukan temannya. Beda sama kita sekarang, nggak kenyang-kenyang, ya kan? Makanya korupsi terus menerus gitu kan. Sudah jadi hakim agung, namanya agung ya kan, hakim agung, tertangkap tangan gitu. Ini memang berat ya di kita pendidikan itu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk terjauh dari sikap-sikap seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Padahal Pak, kita ini apa sih yang dibutuhkan ya? Makan, minum, tidur, rumah. Itu orang yang korupsi itu rumahnya saya yakin itu nggak ada yang dipilah pamulang itu ya. Rumahnya itu gede-gede gitu kan. Tapi ternyata masih korupsi juga. Nah, maka al-isar ini ya, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita, ini menjadi pelajaran penting. Dalam bab makan bersama, al-isar itu harus kita dahulukan. Apalagi kalau makanan sedikit gitu kan. Komandan pada lapar, tapi bilang, wah kenyang saya baru saja makan. Kenapa? Melihat makanannya sedikit. Nah, tega gitu. Kalau kemudian ada teman yang tidak makan, nah, ini babat semua gak disisain, kan repot urusannya ya. Jadi begitu Mas sekalian al-isar. Wala yakulu tamrataini fi daf'atin, dan jangan makan dua tamar, dua kurma dalam satu suap. Jadi satu-satu Pak. Makan bersama masalahnya ini. Takutnya kalau kita makan dua kurma dalam satu suap, pas tempat yang lain ngambil nggak dapat. Gitu Pak. Ya. Kemudian fa in qallala rafiquhu nastahu wa raghabahu fil aqli wa qala lahu, kalau teman kita itu kurang begitu bersemangat dalam makan gitu, artinya mungkin karena malu-malu gitu kan, wa qala lahu, maka katakan kepadanya, kul, ayo makan. Jadi yang tadinya ragu-ragu itu menjadi semangat gitu loh Pak. Tadinya ragu-ragu mau makan ya, karena mungkin orang baru ya, atau ya pemalu gitu. Ayo Pak, sini makan. Paji Wadud masuk, makan. Pemalu soalnya Pak Wadud itu kan, kalau nggak digituin nggak makan nanti. Misalnya seperti itu. Gitu. Kul wala yazidu fi qouli kul ala salasa marrat. Tapi Pak jangan berlebihan juga gitu. Kita nyuruh makan itu, Nabi sih biasanya mencontohkan 3 kali gitu dalam semua hal, bukan cuma mengajak orang makan, masuk bersalam juga kan 3 kali Pak ya. Assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, udah tinggal. Gitu. Makanya Nabi pernah tidur di depan rumah, ya kan, di teras. Karena 3 kali membangunkan istri beliau, ya, ummahatun ibu kita Siti Aisyah tidak bangun. Dia tidur di teras rumah. Coba kalau kita apa yang dikata itu. Sampai tetangga bangun gitu. Istri kita nggak bangun, tetangga yang bangun. Rasul nggak begitu gitu ya. Luar biasa, padahal pulang dakwah itu Rasul. Ini kita kadang-kadang kita cuma dari pos ronda ya kan. Dari pos ronda pulang istri kagak bangun. Gedor-gedor itu gitu ya. Jadi 3 kali sudah memberikan
ayo makan Pak, misalnya Pulan, Pak Pulannya masih diam, ayo Pak Pulan sini, masih diam misalnya. Dah berapa? Ayo Pak Pulan, enggak juga sudahlah, gitu kan gitu, udah 3 kali kok. Ya. Falaisa minal adab az-ziyadatu alaihi, karena bukanlah bagian dari adab etika melebihi dari 3 kali. Jadi kalau sudah 3 kali ya sudah. Famal halafu alai bil akli famamnu, kemudian mencaci makanan itu nggak boleh Pak, ya mamnu. Walaupun kita mungkin nggak suka gitu, tapi nggak boleh mencaci makanan. Kan ada orang yang nggak suka ikan laut ya. Jadi santai saja gitu, ketika ada orang makan ikan laut ya dia tidak ngambil, yang ngambil tempe aja, kebetulan walaupun cuma ikan laut sama tempe gitu kan, tempe sama sambal aja berarti dia kan, karena dia nggak makan ikan laut misalnya. Ya. Qala Al Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma, Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata, at-ta'amu ahwan min ayyahlafa alaihi. Makanan itu Pak merupakan cermin ya dari orang gitu. Apabila orang itu menghina, mencaci makanan, maka martabatnya itu sangat rendah. Jadi martabatnya seseorang adalah ketika ia mencaci makanan. Makanya ya dalam kitab-kitab fikih misalnya dijelaskan menikah itu harus sekufu gitu kan. Sekufu itu termasuk dari suku. Iya Pak, coba bayangkan, suaminya orang Minang, istrinya orang Sunda. Wah, awal-awal pernikahan susah dia. Biasa makan rendang ya kan, ini itu. Oh begitu saya orang Sunda makannya lalapan ya kan. Ceko apa sayur bening gitu kan. Ini apa ini makan? Itu harus kesana gitu ya, berpikir itu. Ya, kalau mau nyaman ya dengan orang sesatu suku, artinya dia sudah siap. Artinya ketika kita memilih orang yang berlainan suku, ya kan, itu kita harus paham ada tradisinya gitu. Jangan sampai kemudian gara-gara itu kurang harmonis sakinah mawaddah warahmahnya. Jadi dalam bab makanan ini menjadi pentingnya. Nah, kemudian Allah yahuja rafiqahu ila ayyakul kul qala ba'dul udaba ahsanul akilin aklan ma la yahuju sahibu ila ayat taqbil akli wa amil an ikhi munatul qaul wa la yanbaghi ada syai'an mimma yastahili ajli nadhurul ghairi lahi. Jadi hendaknya kita ya yang keempat itu tidak menjadikan teman kita itu kemudian merasa risih lah dengan makanan yang kita makan karena misalnya terlalu banyak gitu ya. Kemudian wala yang bagi ada syai'an mimma yastahili ajli nadrul khair. Jangan kemudian kita meninggalkan makanan ya, padahal itu kita sudah ambil karena memang melihat temannya. Jadi melihat temennya ngambil ini kita ambil juga, padahal kita mungkin nggak suka gitu. Nah ini harus harus ya diperlakukan dengan baik. Kemudian yang berikutnya la yahtaju ila tasannu indal istima'. Jangan dibuat-buat ketika makan dalam jamuan makan bersama. Biasanya makannya 1 porsi, ya jangan kemudian kita ngambil 1/4 porsi, itu namanya dibuat-buat. Jadi kalau kondisinya normal Pak, ya kita makan apa adanya seperti kita makan ketika sendiri gitu ya. Jangan kemudian kita mengambil makanan itu karena dibuat-buat, makannya dibuat-buat gitu. Ya. Jadi kita ya mengambil makan itu sesuai dengan
kebiasaan kita. Kalau kondisinya memang normal gitu, artinya kita tidak makanan itu sesuai lah dengan anggota yang diundang. Jadi kalau orang kita kan biasanya ngundang makanan itu berlebihan ya biasanya, kecuali di kondangan tuh suka ada cerita ya, pas nyampe dia telat gitu, kena macet, nyampe situ udah tutup malah. Ya, salah sendiri ya, datangnya telat gitu ya gitu. Tapi sebaiknya memang ya ketika kita mengundang itu memang kita lebihkan ya makanan-makanan itu, minimal ya makanan berat lah, nasi dan kawan-kawannya gitu. Kalau makanan pendamping mungkin kan terbatas ya. Tapi makanan berat itu ya harusnya melebihi lah gitu, melebihi dari yang kita undang. Kemudian bahkan jamaah rahimakumullah, para orang soleh dulu ya, orang-orang soleh dulu itu mereka seringkali memberikan insentif kepada orang-orang supaya dia tidak malu-malu dalam makan gitu. Ini sampai ada yang di sini wakan Ibnu Mubarak yuqaddimu fakhir ratab ila ikhwani yaqul man akala aksara ataitu bikulin nuwatin dirhaman. Kata Imam Al-Ghazali, Ibnu Mubarak dulu ya sampai kemudian memberikan hadiah, Pak. Kata beliau, siapa yang makannya lebih banyak dari porsinya, maka akan aku berikan setiap butir ya dari makanan itu 1 dirham. Tuh, Pak. Iya, Pak. Supaya semangat, maksudnya supaya tidak malu-malu gitu. Kalau tadi kan kita diperintahkan yang ketiga itu suruh meminta teman kita untuk makan kan. Nah, yang keempat ini kita jangan pura-pura gitu. Kalau makan bersama, ya kita kalau mau makan ya makan, jangan kemudian oh iya saya masih kenyang. Nggak boleh begitu ternyata. Kecuali tadi memang makanannya sedikit gitu ya. Kalau itu kan kita memang menghargai orang lain. Tapi kalau lagi makanan itu banyak, malah sampai kemudian ada orang-orang soleh dulu yang menyatakan begitu gitu. Katakanlah misalnya kalau satu porsi itu 10 biji kurma gitu ya. Itu kalau yang melebihi 10 biji kurma, satu bijinya sampai dibayar 1 dirham. Coba, itu luar biasa. Nah kemudian itu yang keempat, Pak ya. Yang setelah selesai makan, al-khamis, yang kelima, anna ghuslal yadi fi tasila ba'sa bi wala ayyahtadam fi in akala wa in akala ma ghairihi fala yambaghi ayat ala dzalik. Kemudian yang kelima, mencuci tangan, biasanya di tempat cucian tangan gitu kan. Nah, fala ba'sa bihi, tidaklah mengapa satu tempat cucian tangan untuk beberapa orang. Tapi mencuci tangannya dialirkan. Jadi ada semacam teko, Pak. Di rumah makan itu suka ada loh teko-teko untuk cuci tangan itu, kalau orang nggak tahu kadang-kadang diminum. Padahal itu memang air untuk cuci tangan. Jadi ada teko, cuma poinnya apa? Poinnya, Pak, jangan sampai kemudian kita berbuat jorok lah. Kalau jadi ada tanganan kotoran di tangan kita gitu kan. Kalau kita ngaji kemarin kan sebenarnya harusnya ini udah bersih, Pak ya. Masih ingat nggak bulan lalu itu kan ada kemungkinan keberkahan itu ada tersisa di makanan yang nempel di tangan kita. Berarti kan harus diapa, Pak? Dijilat kan ya, walaupun jilatnya nggak terlalu juga ya, jorok. Ya, yang penting makanan yang nempel itu tidak ada lagi. Jadi tangan kita tidak ada makanan di sini. Gitu. Nah, kemudian dicuci ya dengan satu tempat. Artinya juga usah terlalu banyak tempat, cukup satu tempat, tapi dialiri air gitu.
ya. Jadi ada semacam teko atau apalah untuk mengaliri air itu gitu. Nah kemudian ijtama Anas bin Malik wa Sabit al-Banani. Jadi suatu hari Imam Anas bin Malik itu berkumpul dengan Sabit al-Banani radhiyallahu anhuma ala tu'amin. Jadi makan bersama lah ya. Faqaddima Anas atas sailahi. Kemudian faqaddama Anas atas Anas mempersilahkan Imam Anas bin Malik mempersilahkan Sabit al-Banani untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Tapi famtana'a Sabit, ya tentu dong Imam Sabit ini melihat keutamaan Imam Anas, ya dia tidak mau lebih dulu. Jadi ini jangan mentang Ustadz maunya duluan gitu kan gitu. Ada juga nih ternyata Imam Malik bin Anas rahimahullah justru mempersilahkan jamaahnya atau muridnya untuk duluan kan gitu. Jelas dong muridnya itu tahu diri, enggak Imam, sampean dulu, saya belakangan saja kan gitu. Nah, tapi apa kata Imam Anas bin Malik? Idza akramaka akhuka fa aqbala karamatahu. Apabila saudaramu memuliakanmu, maka terimalah kemuliaan yang diberikan oleh saudaramu itu. Wala tarudduha, jangan kamu menolaknya. Fa inna ma yukarimullahu azza wajal, karena itu adalah merupakan kehormatan, kemuliaan dari Allah azza wajalla. Cuma orang kita ini kan banyaknya basa-basi ya. Makanya nggak boleh basa-basi. Pak lihat yang nomor 4 tadi, ala yahuja rafiqahu ila ayyakula laukul, jangan berpura-pura gitu. Yang keempat kan gitu, jangan berpura-pura kalau makan itu sampai temannya bilang ayo makan ya, jangan berpura-pura. Nah jadi kita nggak boleh juga berpura-pura gitu. Kalau kita memang mau mendahulukan orang lain Pak, padahal kita kepengen, itu kan bagus, al-isar tadi gitu, ayo duluan, silakan duluan. Nah itu bagus, artinya kita harus tulus. Nah kalau kopi duluan gitu kan ya. Nah jadi gitu. Ini Kang Dadang yang di sini yang paling sesuai dengan Ihya Ulumuddin kan. Orang beliau yang menyajikan kopi, yang lain kan tinggal minum termasuk saya. Ya udah start duluan Pak. Oh start, bukan start, dia mempersiapkan. Sambil icip-icip Pak. Kalau yang start duluan ini nggak sesuai dengan ngaji kita hari ini dong. Gitu ya. Jadi begitu Pak, bahwa poinnya kalau kita memang mau mendahulukan orang lain boleh, dan itu bagus, itu namanya al-isar. Tapi jangan kemudian gerundel dalam hati, tak boleh gitu. Nah kemudian ya la yarfa'u tasmin baini yaday qaumin illa mamlu'a wa la tasabbi bil ajab. Jadi jangan juga terlalu diangkat terlalu tinggi sampai kemudian airnya itu terpercik baik ke lantai maupun ke temennya. Jadi harus hati-hati lah, poinnya seperti itu ya. Kemudian wayak bala ikram bitakdim, hendaknya menerima. Kalau kita diperintahkan didulukan, kita terima gitu, jangan kemudian kita nggak terima. Nanti soalnya gini Pak, misalnya saya memperintahkan Haji Wadud untuk duluan makan, Haji Wadud menolak, itu kan yang lain kan mengantri jadi panjang kan, repot urusan gitu loh. Jadi kalau ayo Pak Ustadz duluan, ya udah duluan aja, nggak usah ayo Pak, nanti lama antrian terlalu panjang ini. Nah ini nggak bagus juga gitu ya. Kemudian yang keenam Pak ya, yang keenam alla yanzura ila ashabihi
wala yuraqibu aklahum fayastahyun. Hendaknya jangan liatin temennya makan. Ya, jangan melihat temannya makan, apalagi sampai kemudian ngelihatnya sampai rokoba itu kan ini Pak ya, meneliti gitu kan, sampai teliti gitu ya bahkan. Kenapa? Fayastahyun, karena mereka akan malu. Wah Ustadz, dia mah udah gak punya malu misalnya. Ya terutama teman yang kita baru kenal Pak ya. Kalau teman yang sudah lama kan sudah kayak saudara, kayak ikatan persaudaraan majelis taklim ini kan sudah kayak saudara bener ini, sudah tahu masing-masing gitu kan ya, saling ledek, biasalah itu sih. Tapi kalau teman yang baru, misalnya orang yang undang ke jamuan kita, kemudian makan dilihatin, ngambil nasinya dilihatin, ngambil piringnya dilihatin, nggak boleh gitu kan. Bal yaghuddu basarahu anhum ya, tetapi hendaknya hilangkan ya pandangannya itu dari mereka. Jadi kita nggak usah ngeliatin mereka. Wa yastaghillu binafsih, kita lebih baik sibuk dengan diri kita gitu. Misalnya orang lagi ngambil nasi gitu ya, kita kan berarti belum ngambil nasi nih ya, kita lap-lap piring kita gitu, dan kemudian ngambil, banyak amat. Ya. Apalagi maruk katanya. Tapi jangankan komentar Pak, ngelihat aja nggak boleh. Kita lap-lap piring kita ya, terus baru kita maju gitu. Dia maju, kita maju ya. Nah kemudian wa yatanawalu qalilan, kemudian ambil makanan itu sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi jangan kemudian terlalu banyak juga gitu ya. Ambil sedikit-sedikit ya. Waqala hatta idza tawasu fitam akala ma'hum akhiran ya, kemudian sampai kemudian terlihat tawasu itu artinya lebih lega gitu ya, artinya masih terlihat banyak. Nah barulah kita kalau mau makan yang banyak berarti asobah tuh Pak, terakhir makannya. Nah kalau di kita kan beda Pak, kalau kita terakhir makan bisa jadi nggak kebagian apa-apa. Ya gitu. Kalau di jamuan seperti yang tertera dalam kitab ini ya, kalau tawasu, kalau di akhir itu kemudian kelihatan makanan banyak ya silahkan nambah lagi. Jadi orang nambah pun jangan dikomentari Pak, bahkan kita suruh nambah kan gitu, ayo nambah ya, gitu. Nah kemudian yang ketujuh, yang terakhir Pak, alla yaf'ala ma yastaqdiru ghairu fala yanqudu ba'dahu bil qus'a wa la yuqaddimu ilaiha ra'su 'inda wati luqmah fi fihi. Jangan membuat sesuatu yang menjijikan orang lain. Ya macam-macam lah ya, misalnya buang kotoran di gigi gitu kan, atau misalnya ketika cuci tangan bersama tadi, ketika diairi kemudian kita membuang ludah misalnya ya, itu juga jangan sampai kemudian terlihat ya, ditutuplah gitu ya, ditutup supaya orang itu tidak tahu. Kalau bisa sih ya membuang ludahnya jangan di tempat cucian piring lah ya, maksudnya mungkin cucian tangan ya, walaupun cucian tangannya itu mengalir kan ya, kalau bisa sih keluar dulu lah, kecuali kalau keluar itu sangat darurat, orangnya banyak, kita melangkain banyak orang, itu pun harus sampai kemudian tidak terlihat. Bagaimana silahkan ditutup, kemudian tidak menimbulkan suara yang menjijikan misalnya seperti itu gitu. Kemudian wa in akhraja syai'an min fihi, nah ini ada Pak, apabila mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, saraf wajahu anit ta'am, kita hendaknya memalingkan dari makanan Pak. Jadi misalnya makanan di situ di depan kita, kemudian kita mau membuang sesuatu dari mulut kita karena apa, tadi mungkin habis makan gitu, kita suruh ke kiri, menghadap ke kiri. Ya, suruh menghadap ke kiri gitu. Jadi
wajah anit ta'am wa akhadha bi yasari, kemudian ke kiri dibuang ke wa akhdhihi bi yasari, dibuang ke kiri. Jadi bukan ke kanan, bukan di depan makanan. Jadi kita miring gitu ya. Nah, wala yatakallamu bima yazkuru mustaqsirat, dan jangan membicarakan apa-apa yang terkait dengan yang hal menjijikan. Lagi makan kok ngomonginnya misalnya hal-hal setelah makan, enggak boleh lah, itu menjijikan. Atau misalnya operasi anggota tubuh secara detail misalnya ya, enggak boleh, itu menjijikan gitu ya. Sehingga orang mungkin tidak selera makan akhirnya kan gitu ya. Saya kira ini Pak ya, untuk makan jamuan traktir ini masih tentang makan di bab 3 ini, tapi itu mentraktir, memberikan makan itu nah, amalan utama dalam Islam Pak, mentraktir makan itu. Jadi kalau yang suka ngundang makan, wah itu pahalanya luar biasa, itu amalan yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya ya. Atau misalnya kita ngajak teman kita, ya daripada diem kita ke warung Padang misalnya atau kita ke rumah nih, istri bikin sop buntut misalnya. Nah itu ternyata amalan utama. Insya Allah bulan depan kita akan kita bahas tuh ya. Jadi yang sekarang kita terkait dengan makan berjamaah. Baik, saya kira ini sebagai pengantar. Selanjutnya saya persilakan seperti biasa kepada bapak-bapak yang akan bertanya, berkomentar atau menambahkan informasi, menambahkan hal-hal terkait dengan adab makan berjamaah ini. Saya persilakan. Boleh. Raji dulu. Nah, 1, 2 ditampung dulu, pertanyaannya ditampung dulu. Kemudian nanti baru jawab. Oh gitu. Ini berapa menit nih Pak Ustadz nih? Kayaknya udah buru-buru mau makan nih Pak Ustadz, atau mau ngabur nih. Supaya enak jawabannya, supaya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tanyakan tadi, saya tertarik sekali masalah adab makan, bahwa makan ini mencerminkan daripada perilaku diri kita. Adakah dalil atau ininya yang mengatakan seperti itu? Jadi misalkan di dalam makan berjamaah nih, orang kan satu ayam, misalkan ayam sering kita satu ayam terus sama-sama. Kadang ada orang itu yang makan ayamnya aja dibanyakin baru nasi, nanti ketika lauknya sudah habis maka dia tinggalkan itu. Nah, kira-kira maksud saya ada nggak cerminan seperti apa mereka ini gitu. Juga ada lihat ada juga yang mengikram temennya, jadi dia tulangnya dia pisahin, dagingnya dia buat yang sebelahnya gitu. Karena menurut saya yang pengalaman yang pernah saya makan, jadi dia yang bukain ya? Iya gitu. Terus kalau emang rata-rata di tempatnya ulama atau Pak Kiai, kadang-kadang kita lebih dijamu sama mereka gitu loh, lebih diutamakan gitu loh. Nah ini yang kedua, pertanyaannya, apakah ada perbedaan di dalam adab makan ini terhadap ketika kita diundang sama orang pembesar, misalkan diundang sama orang kaya pembesar ya, dengan kita di saat kita mampir di rumah orang fakir, karena dia kemungkinan dia senang kalau tak menjamu tamunya, kalau dia paham dia dua-duanya senang menjamu tamunya. Sehingga ini ada nggak kira-kira perbedaannya? Bagaimana kalau memang ada adab terhadap kita makan ketika makan sampai selesai dengan orang pembesar sama orang yang fakir.
gitu. Ya. Kalau disediakan secara berjamaah ya misalkan kita 3 orang, 4 orang gitu datang. Ayo kebetulan jam-jam waktu makan gitu loh Pak. Ya silakan. Nah itu yang saya pertanyakan itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sekalian ini aja. Yang tadi dijelaskan itu kan kalau makannya prasmanan bahasanya ya. Oh, iya. Tapi dalam budaya makan pun ada juga yang diatur. Yang diatur apa? Snack dulu terus ini kan modelnya. Nah, kalau kita sebagai yang pengundang, kalau kelihatannya lebih lebih baik yang mana gitu. Karena kalau yang tadi diceritakan harus gini, harus apa kan gitu ya, adabnya banyak. Tapi kan kalau yang sekali diatur kan gitu ya, itu ada ya memang ada kelemahannya juga misalnya ya, yang mau banyak atau apa ya jadi enggak apa. Kalau diatur itu maksudnya diporsi-porsikan. Ya, jadi ada tahapannya. Jadi saatnya dikasih snack dulu gitu. Nanti kalau sop dulu kan gitu. Oh iya. Tetap prasmanan tetapi diatur. Kita kalau intinya itu di beberapa tempat seperti itu, dan adab di beberapa cara makan juga dibuat seperti itu. Jadi nggak bebas rame ya, didudukan semua. Iya. Ya. Kemudian satu lagi nih. Ketika tadi disebutkan sebaiknya ngajak makan atau apa ya, makan bareng-bareng nih ke warung Padang atau apa. Nah kalau biasanya mempersilahkan yang tua atau apa, ini urusan bayarnya. Urusan bayarnya sebenarnya duluan siapa? Apakah kita yang lebih baik membayarkan duluan atau seperti apa? Kan seringkali juga ya udah saya aja kan gitu kan. Nah itu yang terbaik itu yang seperti apa gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi nggak? Boleh. Oh masih ada. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan bahasanya dulu para sahabat itu sehingga minum saja ya pada saat perang itu ya. Oh iya. Kan pada saat perang itu. Betul. Setelah selesai. Iya. Ada situasi saat perang. Situasi saat perang. Jadi istilahnya konsolidasi sehingga disampaikan seperti itu tadilah. Minum sebelum mengutamakan pada saudaranya yang lain. Nah kemudian di sisi lain tadi juga dikatakan bahasanya jadi orang misalnya kita ini makan misalnya mendulukan ini saudara yang lain ini, sebetulnya ini kita ini berbicara mengenai apa ini? Maksud saya mengenai induknya itu apa gitu? Ngerti maksud saya? hidupnya maksudnya induk. Oh iya. Induknya itu apa? Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau boleh menanggapi Boleh Pak, boleh. menanggapi pertanyaan Bapak yang kedua ini tadi ini, memang ada suatu barangkali Ustadz, daripada sistem makan istilahnya itu tentu kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan masing-masing. Suatu contoh orang Eropa dengan orang kita Melayu atau Indonesia tentunya beda. Misalnya kalau misalnya makan, misalnya orang Eropa itu apa yang misalnya kita makan rame-rame begitu secara prasmanan itu, apa ini yang didulukan ini makan ini gitu kan? Apakah sop dulu misalnya yang menjadi ini? Apakah apakah buah dulu misalnya? Nah itu termasuk kita ini kalau di Islam ini kita sering mendengar juga misalnya kita makan dulu itu buah dulu misalnya, buah dulu. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga pertanyaan saya, semua daripada masih terkait ini, daripada apa yang disamakan ini induknya itu membicarakan apa itu sebetulnya? Karena apa? Kalau
kita mendengarkan tausiah tadi itu seakan-akan istilahnya mendahulukan saudaranya itu, saudara muslim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung ya Bapak sekalian untuk menanggapi beberapa pertanyaan. Makan merupakan cermin perilaku diri. Iya Pak ya, rakus yang rakus ya. Kalau dalilnya sebenarnya ya, Nabi kan menyuruh kita makan itu apa? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, dalil yang persis mencerminkan perilaku diri ya, dalam hadis maupun ayat saya sih belum nemu tuh gitu. Tapi betul memang makan itu perilaku diri gitu. Seperti orang korupsi gitu. Nah, tapi orang korupsi belum tentu makannya rakus juga itu. Ya, orang korupsi itu makannya belum tentu rakus juga karena dia sudah banyak makan yang macam-macam. Nah, kalau dijamu oleh kiai ya memang kan kita menjamu itu Pak, menjamu itu kita sebagai tuan rumah itu kan harus mengutamakan tamu gitu. Ya jangan kemudian apa kiai itu ya tidak, kalau dalam hal itu kita memang yang duluan karena kiai yang menjamu kita gitu. Dan ternyata ya memang kan bertamu itu apa ada menerima tamu itu kan luar biasa kan ya, dan keutamaannya juga sangat besar ketika kita menerima tamu itu dengan sepenuh hati ya. Iya, memuliakan tamu, ikramud dhaif gitu. Nah, bahkan termasuk memuliakan tamu bukan cuma menjamunya Pak, mengantarkannya ya. Saya itu Pak seringkali mahasiswa datang ke rumah gitu kan, untuk apalagi sekarang ini kan karena masih kampus juga masih separuh-separuh lah gitu ya, seringkali konsultasi itu kan mereka ke rumah gitu. Ya saya antar sampai gerbang gitu kan. Begitu dia jalan hati-hati naik motornya, saya bilang jangan sampai, kecuali kalau saya memang pengen ada keperluan lain, maaf ya, saya bilang saya tidak nganter nih, saya mau ke kamar mandi. Tapi saya minta maaf juga gitu. Jadi artinya sekalian ya memang ketika Pak Kiai itu mempersilahkan itu memang sudah pakemnya seperti itu, bukan berarti kemudian kita kurang ajar kalau kita mendahului gitu kan, karena memang pakemnya tuan rumah adalah memuliakan tamunya kan gitu ya. Sebenarnya perbedaan kita datang misalnya kita makan antara ke orang kaya dengan orang miskin ya tidak ada beda sebenarnya. Mungkin maksud Pak Haji kalau orang miskin ini takutnya pas kita keluar makan mereka nggak ada lagi yang dimakan itu besoknya misalnya ya. Tapi kan kalau makanan itu makanan mateng Pak, kalau kita nggak makan nanti basi juga, berarti dia sudah mempersiapkan memang khusus untuk tamunya kan gitu. Kecuali kalau makanan itu makanan kering mungkin ya kayak ikan teri kan bisa seminggu Pak, ya kita ngambilnya dikit saja. Tapi kalau makanan-makanan basah yang kalau kemudian kita tinggal itu menjadi basi kan ya tidak apa-apa, kita makan sewajarnya. Jadi sebenarnya poinnya apa Pak? Poinnya itu makan itu sewajarnya, apakah itu diundang pembesar maupun diundang orang-orang fakir atau miskin gitu ya. Kalau undangan makan, walaupun juga dalam kehidupan sehari-hari orang yang tidak kaya jarang juga ya undang makan, tapi ada kan gitu. Saya kira itu Pak ya. Kalau pembesar misalkan kerja agama ini Pak Dai, wah ini bawa agama apa mau makan ini nanti takutnya dihina seperti gitu. Enggak lah. Orang yang besar cuman dia kurang paham dalam tadi ikram memuliakan Tamu ya. Ya kita ceramahin kalau gitu. Maksudnya diskusi gitu. Kemudian pengundang mengatur makanan apa ya. Jadi sebenarnya gini Pak, seorang tamu
itu harus, jadi kan dalilnya gini, tuan rumah harus menghormati tamu, tapi tamu juga tidak boleh neko-neko. Ya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Tapi tamu juga tidak boleh neko-neko. Ad-daif kal mayyit, tamu itu seperti jenazah. Coba Bapak taruh jenazah di kamar mandi, protesnya dia? Enggak. Kalau dia protes Bapak lari kan pasti. Jenazah itu mau ditaruh di kamar mandi di mana dia nggak protes. Begitupun tamu. Tapi di satu sisi kita memang diperintahkan untuk apa? Menghormati tamu. Jadi ini dalilnya jangan dibulak-balik, ya. Dalil penghormatan tamu itu buat tuan rumah, tapi dalil tamu itu seperti mayit. Tak boleh banyak protes. Wah panas nih, nggak ada kipas ya? Tak boleh. Tak boleh protes. Ya. Terserah tuan rumah. Terserah tuan rumah. Cuma kalau diundang lagi mikir-mikir kan gitu. Waduh, subuh loh kalau diundang dia kan gitu ya. Nah, jadi mengatur itu memang, kalau memang itu apalagi sudah protokolnya seperti itu atau adabnya dalam tradisi di tempat itu begitu, ya kita ikuti aja Pak. Jadi nggak ada masalah sebenarnya Pak. Ketika kita mengundang, kemudian kita suguhkan dulu misalnya pertama snack, ya kan? Setelah snack kemudian buah misalnya, setelah buah kemudian kita apa, nggak masalah gitu. Nggak masalah seperti itu. Nah ketika kita mengajak makan Pak, kita dahulukan makannya yang sepuh maksudnya, tapi yang bayarnya yang ngajak. Jangan kita ngajak makan, begitu Pak, begitu ini duluan kita pulang. Yang tua suruh bayar. Waduh, ciloko 12 itu. Ya. Yang bayar kita Pak, yang ngajak ya. Yakinlah Pak, keutamanya lebih luar biasa mengajak teman makan itu. Tapi memang nanti minggu depan, bulan depan insya Allah akan lebih banyak dibahas terkait dengan itu. Nah kalau tadi terkait dengan induknya apa Pak? Terkait dengan apa, mengutamakan orang lain, induknya adalah ajaran al-isar di dalam Islam itu. Halo Pak, Pak. Jadi induknya itu adalah al-isar. Al-isar itu mendahulukan orang lain, itu induknya. Ya. Kalau tadi Bapak tanya induknya apa sih ini? Nah terkait budaya saya setuju itu. Jadi disesuaikan dengan budaya tadi apa yang berlaku di suatu tempat lah gitu ya. Karena agama jangan. Kalau sunnah itu Rasulullah makan buah duluan sebelum makan yang berat. Secara kedokteran memang itu bagus. Iya, bagus. Sedangkan di Eropa ini malah buah belakangan, banyak prasmanan yang orang makan buah belakangan. Ya diubah oleh kita kalau gitu Pak. Kita yang rubah ya. Iya, gitu. Nah, bab ini induknya terkait apa? Makan berjamaah intinya itu. Makan bersama. Al-musyarakah fil akli. Jadi etika dalam makan bersama. Ini induknya seperti itu Pak. Yang bab kita bahas sekarang ini. Ini makan bersama ya seperti itu gitu. Jangan kemudian kita mengikuti sendiri-sendiri apa gaya kita masing-masing. Nah itu nanti nggak ada berjamaah kalau begitu. Jadi berjamaah itu kan ada sistem ya yang harus ditaati oleh setiap individu gitu. Maka sistemnya dibuat. Perbedaan nggak Pak antara berjamaah kita makan satu nampan dengan berjamaah kita sama-sama pakai piring duduk sama? Iya, pada prinsipnya nggak ada perbedaan Pak. Nggak ada. Prinsipnya apa tadi? Prinsipnya adalah bagaimana kita mengajak teman makan, kemudian kita tidak terlalu banyak mengambil bagian kita, termasuk tadi itu yang tadi dicontohkan Pak Jiwadud misalnya yang Pak Juhud ya, kebalik pula saya Pak Juhud gitu, yang misalnya
membagikan dagingnya itu amalan utama kan gitu, disuirin dagingnya, kecuali kalau yang temannya ini udah nggak usah Pak, biar saya ambil aja, kita jangan ngambilin lagi Pak kalau dia sudah bilang begitu, itu kan begitu. Makanya tadi apa, tidak boleh berpura-pura kan, Allah yahuja rafiqa ila ayyakullahu kul, jangan berpura-pura nggak mau makan sampai kemudian temannya ayo makan ya, jangan pura-pura. Tapi tuan rumah ya memang ya harus mempersilahkan ya Pak ya. Kalau tuan rumah nggak mempersilahkan, kita ngambil sendiri kan nggak enak juga. Gitu. Saya kira ini Bapak sekalian ya, alhamdulillah sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.